ilmu hakikat, marifat, segala. Nggak ada dalam Islam, nggak ada itu. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada marifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, marifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat marifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya, dan semua Nabi laksanakan agama ini. Nggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini torekot syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton yang seperti itu, wali syaiton. Lebih mulia manusia atau goa? Allah pernahkah berkalam kepada seorang hamba lewat goa? Siapa hambanya? Siapa hamba yang Allah berkalam melalui goa? Goa di situ ada batu. Siapa? Ashabul Kahfi nggak nyampe makom itu. Nabi Adam enggak. Orang yang masuk ke dalam goa terus berkalam dengan Allah dalam goa siapa? Rasulullah. Rasulullah itu bagi beliau norak itu, beliau langsung diundang ke sana. Siapa tuh? Nabi Musa. Alhamdulillah. Ini bawa Pak. Ini hadiahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Air ngaji. Saksi di akhirat insyaallah ya. Enggak ada benda di sekitar kita kecuali jadi saksi. Mau saksi baik, mau saksi buruk. Baik. Nabi Musa itu media Allah berkalam kepadanya apa? Itu tempat itu, goa itu batu-batu. Jika Allah bisa berkalam melalui goa, batu-batuan dan segala macam yang ada di situ, waduh gantinya Pak, rezeki Anda nggak kemana. Ya, khair. Maka Allah berkalam lewat kita itu lebih afdal. Makanya Allah sering berkalam lewat Sayyidina Muhammad SAW kepada sahabat. Ya. Dan itu bukan hulul, bukan ittihad, bukan penyatuan. Nggak ada yang bersatu. Masa hamba makhluk bersatu dengan Khalik? Nggak ada. Mana hamba yang dicipta bersatu dengan yang mencipta? Nggak level. Kalau ada orang mengatakan saya bersatu dengan Tuhan, dia kurang ajar. Itu hamba kurang ajar. Su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersatu begitu aja kita ogah. Apalagi bersatu dengan Allah. Jadi kalau bertuhan itu harus waras juga. Walaupun makomnya kemana-mana, akal itu penting. Maka akal itu akan berkembang tergantung mengenal dia kepada Allah. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan ini bahasa Arab. Ainul basirah membantu engkau menyaksikan dirimu tiada dengan wujudnya. Masih ada dirimu, tapi tiada. Masih pakai bi dengan wujudnya. Berarti masih ada hijab di situ. Nanti akan ada perbandingannya setelah.
Wa haqqul basirah, ini yang paling tinggi. Tapi ini tingkatannya lebih dari 70.000. Menurut para ulama kita, di dalam makom ini ada 70.000 makomat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa haqqul basirah. Lalu hakikat basirah, yushhiduka wujudahu. Kalau tadi engkau melihat dirimu, tapi engkau tidak menyaksikan dirimu, tapi masih melihat diri. Kalau yang ketiga ini hakul basirah, engkau tidak lagi melihat dirimu, yang ada cuma wujudahu, wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sampai di maqam ini, terus dia mengatakan wujudullah, baru dia tidak dikafirkan. Tapi kalau belum sampai di sini, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam risalah Al-Ghausiyahnya yang dikumpulkan oleh Syekhah, seorang perempuan, mursyid perempuan, Faqih Hayat Al-Jailani, ya. Beliau menulis kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah. Masih hidup. Kitab ini dicetak 2018. Di situ beliau menyebutkan nama-nama ruhani Syekh Abdul Qadir Jilani 1 halaman lebih. Jadi yang ngomongin nama rohani bukan saya aja, ya. Beliau nyebutin nama Syekh Abdul Qadir Jilani berapa? 1 halaman lebih dari 100 nama, lebih kurang, ya. Sekitar itulah. Apa kata beliau? Berkata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berkalam kepadaku. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah diilhami Allah berkalam-kalam secara rohani. Maka jika ada wali berkalam dengan Allah bukan wahyu, disebut dengan ilham. Kalau wahyu jadi syariat nanti. Maka kalaupun disebut wahyu, harus tambahkan wahyu ilhami. Bukan wahyu nubuat, bukan wahyu risalah. Ya, boleh juga disebut wahyu walayah, wahyu kewalian. Tapi itu istilah masih berbahaya. Kita ganti istilahnya dengan ilham. Apa kata sir Allah ke dalam kalbunya? Ya Ghaus al-A'zam. Ya, wahai Ghaus. Jadi panggil beliau dengan Ghaus al-A'zam. Siapa yang mengatakan seperti yang tadi, wujudku wujud Allah gitu ya, sebelum dia melewatinya, maka dia telah kafir. Itu yang disebut kafir. Ternyata dulu di Aceh pernah terjadi pertengkaran masalah itu. Syekh Hamzah Fansuri udah meninggal, lalu pengikut-pengikutnya, buku-bukunya dibakar. Karena fatwa juga seorang mursyid thariqah, tapi lebih sering berdebat. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nah, tapi bukan asli Aceh. Keluarin fatwa. Jadi dari dulu sampai hari ini, dan sampai hari ini itu terjadi. Di Aceh itu perdebatannya begitu sampai sekarang. Ya. Apa kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri? Hamzah Fansuri zindik kafir. Kira-kira begitu. Kalam-kalam Hamzah Fansuri itu zindik dan kufur. Sayangnya orang udah meninggal, gimana mau konfirmasi? Dan saya yakin kalaupun dia hidup dia nggak mau berdebat. Tapi ternyata ini guru kami di kampus sudah wafat, Prof. Azimudi Azra, menemukan satu risalah catatan, ada namanya Syekh Saifur Rijal dari Sumatera Tengah, mendebat Nuruddin Ar-Raniri dan kalah debat dia, lalu dia pulang malu pulang ke India, menang Saifur Rijal untuk menjelaskan bab ini sebenarnya. Dan aneh, jadi dari dulu sudah ada mursyid thariqah tidak faham, tidak sampai ke makom ini, lalu mengingkarinya, lalu suzon kepada orang yang membicarakannya bahwa mereka tidak sampai wusul kepada makom itu. Emang ada pembahasan di sini bahwa yang sampai cuma Syekh Abdul Qadir, yang sampai cuma Ibnu Athaillah? Kan nggak ada. Apa disebutkan di Quran yang sampai di maqam ini hanya Syekh Abdul Qadir? Nggak ada. Abul Hasan Syazili doang, Bahauddin Naqsyabandi doang, Syekh Saman doang, kan nggak ada. Ini maqam siapa saja bisa melaluinya, tapi mesti dibimbing oleh ahlinya. Ya. Jadi wahaqul basirah. Jadi ada syu'aul basirah, ainul basirah, haqqul basirah. Syu'aul basirah,
Kalau boleh kita ganti dengan istilah ilmul basirah, setara dengan istilah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, mirip-mirip. Tapi kenapa dia agak tidak gunakan